Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Harith Soha, peserta pelatihan dasar CPNS Angkatan 1 pada tahun 2025. Saya akan menjelaskan tugas individu pada agenda 1 yang bertemakan tentang kesiapsiagaan bela negara. Oke, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi. Di antaranya ialah yang pertama, kesiapsiagaan jasmani dan mental. Kemudian peraturan baris berbaris. Kemudian keprotokolan. Dan selanjutnya tentang kesehatan jasmani dan mental. Bab yang pertama tentang kesiapsiagaan jasmani dan mental, di mana kesiapsiagaan jasmani adalah suatu kondisi kesiapan fisik dari seseorang untuk melaksanakan tugas dan aktivitas dengan baik dan efisien. Hal ini mencakup kebugaran, kekuatan, ketahanan, serta ketangkasan yang dapat melalui latihan fisik seperti lari, push up, dan sit up, dan pelatihan-pelatihan jasmani lainnya. Kemudian kesiapsiagaan mental adalah suatu kesiapan dari psikologis dan emosional seseorang dalam menghadapi tantangan, tekanan baik dari lingkungan maupun diri sendiri. Kesiapan ini yaitu meliputi kemampuan mengelola emosi, yang mana dari itu nantinya bakalan dapat beradaptasi serta memiliki ketabahan dan sikap mental yang kuat. Bab yang kedua tentang peraturan baris berbaris, yang mana baris berbaris adalah latihan fisik yang bertujuan menanamkan disiplin, rasa tanggung jawab, dan kekompakan dalam sebuah kelompok. Maksudnya apa? Dari baris berbaris ini, itu berkaitan dengan materi yang pertama tadi, yang mana baris berbaris digunakan untuk mengasah ketelitian, konsentrasi, dan kerjasama antar peserta. Gerakan-gerakan dasar meliputi sikap sempurna atau lencang kanan dan lencang kiri, jalan di tempat, dan perintah berhenti. Dari ini maka seseorang akan dapat memahami dan melaksanakan aba-aba dengan tepat, yang merupakan kunci keberhasilan dalam baris berbaris, yang mencerminkan disiplin dan mental siap bekerja dalam suatu organisasi ataupun dalam sebuah negara. Materi yang ketiga atau bab yang ketiga ialah keprotokolan. Keprotokolan adalah ilmu dan tata cara penyelenggaraan dalam sebuah acara resmi dan kenegaraan yang mengatur tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan secara tertib dan teratur. Jadi dari sini seseorang harus memiliki wawasan dan kemampuan untuk menerapkan aturan dan tata kelola acara resmi yang mencerminkan profesionalismenya, kedisiplinannya, serta nanti akan mendapatkan sebuah penghormatan dari institusi, organisasi, atau negara tersebut. Bab atau materi yang keempat ialah tentang kesehatan jasmani dan mental, yang mana kesehatan jasmani adalah kondisi tubuh yang sehat, bugar, dan mampu melakukan aktivitas fisik sehari-hari tanpa kelelahan berlebihan. Kemudian, kesehatan jasmani dapat dijaga melalui pola hidup sehat, seperti olahraga teratur, istirahat yang cukup, dan pola makan bergizi. Kesehatan mental adalah sebuah kondisi kesehatan psikologis dan emosional yang baik, memungkinkan seseorang untuk berpikir jernih, mengelola emosi, dan beradaptasi dengan perubahan dan tekanan lingkungan. Di sini saya memaparkan sebuah gambar
gambar Buya Hamka, yang mana Buya Hamka adalah salah seorang dari tokoh nasional yang berasal dari Sumatera Barat, yang mana eh, beliau merupakan sosok pemuda Minangkabau yang lahir pada tanggal 17 Februari tahun 1908. Ia adalah seorang ulama besar, sastrawan, penulis, dan tokoh Islam Indonesia yang juga aktif dalam suatu organisasi seperti Muhammadiyah, eh, dan juga Buya Hamka ini adalah pendiri pertama dari Majelis Ulama Indonesia. Buya Hamka dikenal luas dengan karya-karyanya juga, yang merupakan karya-karya dalam bidang sastra dan pemikiran Islam. Kemudian, kenapa saya memilih tokoh nasional yang saya motivasikan sebagai motivator saya, Buya Hamka? Karena beliau merupakan seorang tokoh ulama yang mengimplementasikan kehidupannya itu berdasarkan atas ilmu agamanya yang tak lepas dari sumber-sumber Islam, yaitu dari Al-Quran dan Hadis. Berikut saya akan mm, mencerminkan sebuah kegiatan atau melakukan sebuah kegiatan yang bercerminkan dari tokoh nasional yang saya idolakan, yaitu Buya Hamka. وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا